Ahmad bin Hambal, penalarannya sedikit. Tapi hadisnya hafal 2 juta. Jadi kalau ditanya, dia nggak nalar. Ditanya, dia langsung keluarin hadis. Keluarin hadis, keluarin hadis. Imam Abu Hanifah, ada hadisnya. Oh, maksudnya gini, maksudnya gini, maksudnya gini. Mana di antara mereka yang lebih mulia? Saya juga jadi penasaran nih, Pak Guru Gembul. Terkait tadi kan banyak sekali disampaikan tentang cara mengatasi kebosanan belajar sejarah, kemudian tips-tips juga disampaikan juga. Saya penasaran, Guru Gembul ini kan podcast di beberapa YouTube juga membahas pendidikan, sejarah, agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tadi sempat dibahas peradaban Islam mundur karena kita ini hanya jadi penonton saja, hanya jadi pasar saja karena terjebak romantisme masa lalu gitu. Karena tidak mau belajar sejarah lagi. Nah, Guru Gembul sendiri punya tips gak yang dilakukan Guru Gembul sendiri atau ritual kah atau apakah tadi bilang pikun tapi ternyata materinya banyak banget tuh dari mulai ekonomi dikuasai ini dikuasai sehingga berhubung gitu. Apa yang dilakukan Guru Gembul selama ini? Ya, Mistika atau ilmiah kah? saya punya ilmu laduni. Waduh. Langsung dari Enggak, tapi memang jujur. Jadi waktu saya mau ke sini pun, saya tadi di perjalanan saya nggak tahu mau kemana, dan sampai akhir tadi ketemu sama bapak itu, saya masih nanya, sekarang temanya apa sih? Eh, itu manajer saya tuh udah berkali-kali ngirim ini temanya, ini temanya, ini temanya, tapi nggak, entah kenapa saya tuh selalu lupa di situ gitu. Tapi lah, kenapa sekarang saya bisa berbicara yang seperti ini? Kemudian kenapa saya bisa bahas politik, bahas apa? Saya di podcastnya politik kayak Pak Mas Jupre gitu. Itu bahasnya politik, saya nyamar ngaku-ngaku jadi PDIP gitu. Saya saya ngobrol sama Pak Rocky Gerung, ikut berbicara dengan Pak Rocky Gerung. Sayanya jadi oposisi pemerintah. Jadi nimpalin beliau gitu. Sekarang saya di sini di pesantren NU. Sebelumnya saya di Persis, sebelumnya lagi di Universitas Muhammadiyah. Itu bunglon itu saya tuh. ganti gonta-ganti. Eh, Ya sebenarnya bukan gonta-ganti, karena dari semua pelajaran, dari semua pengetahuan dan pemahaman itu, kan esensinya cuma satu. Jadi kalau misalkan saya berbicara di depan orang NU, di depan orang Persis Muhammadiyah, ya gak apa-apa, itu kan esensinya adalah Islam. Itu kan cuma perbedaan organisasi aja. Saya pernah ngobrol dan menjadi pembicara di komunitas orang-orang Kristen, di komunitas orang-orang Buddha, ya di sana saya nyamar jadi Buddha. Saya ngobrol sama orang-orang ateis, ya udah saya nggak ateis tapi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Gimana tipsnya? Nah, tipsnya adalah jangan pernah pakai tips. Jangan pernah pakai tips. Setiap orang itu unik, spesifik. Teteh yang tadi nanya itu, kalau ngomong, tangannya joget terus. Kenapa seperti itu? Karena otaknya bergerak lebih cepat daripada bibirnya. Jadi ketika otak banyak banget pengen keluar, jadi ibaratnya ember gede, tekanannya besar, tapi selangnya kecil. Ininya juga kecil, kerannya juga kecil. Jadi dia berusaha untuk keluar sambil keluar di bibirnya, sambil tangannya gini. Jadi, nah kalau saya ditanya sama dia tipsnya bagaimana, saya sampaikan kamu harus belajar jadi pembicara, bukan jadi pembelajar. Karena apa? Karena otaknya udah penuh, penyampaiannya udah banyak, tapi cara ngomongnya susah. Nah, kemudian saya nanya lagi misalkan ke Akang ini lancar, berbicaranya sudah lancar. Apakah ketika saya ditanya tips, saya akan menjawab dengan jawaban yang sama? Tentu saja tidak. Orang ini berbeda satu sama lain. Termasuk juga ketika misalkan melihat saya. Apakah kalau misalkan saya ngasih tips itu cocok untuk semua orang? Tidak. Cara belajar saya dengan cara orang lain belajar itu sangat berbeda. Cara belajar saya gimana? Cara belajar saya gimana? Saya baca buku. Oh iya, simpan. Lalu saya tiduran lihat langit. Kontemplasi. Bukan ilmu laduni ya. Kontemplasi itu maksudnya apa? Kontemplasi itu adalah
sedikit informasi-informasi yang ada dalam benak saya coba hubung-hubungkan. Dan akhirnya menemukan satu yang besar. Saya belajar dari buku itu hanya belajar fakta-faktanya saja. Saya belajar aslinya itu dari pemaknaannya. Jadi, nah ini lihat mobil tuh. Oh, saya terinspirasi bahwa ini semuanya buatan kafir, kita ketinggalan dalam peradaban. Gitu kan? Jadi, cara belajar saya adalah seperti itu. Saya punya banyak buku dikasih orang. Tapi, kalau saya akan fokus lebih banyak untuk melamun yang tadi itu daripada baca buku. Itu gaya saya. Gaya orang lain beda lagi. Gaya orang lain beda lagi. Coba cek misalkan dari imam-imam mazhab yang kita ketahui. Gimana cara belajarnya? Imam Syafi'i kuat dalam hafalan. Imam Abu Hanifah kuat dalam penalaran. Jadi Imam Abu Hanifah hafal hadisnya paling sedikit di antara semua imam mazhab. Tapi dia pendiri fikih. Kenapa bisa seperti itu? Dari sedikit yang beliau kuasai, nggak sedikit sebenarnya 800.000 hadis. Cuma di antara imam mazhab itu yang paling sedikit. Gitu. Nah, dari sedikit yang dia kuasai itu, dia menalar. Makanya disebutnya sebagai ahlu ro'yu. Iya kan? Nah, sedangkan misalkan Ahmad bin Hambal, penalarannya sedikit. Tapi hadisnya hafal 2 juta. Jadi kalau ditanya, dia nggak nalar. Ditanya, dia langsung keluarin hadis. Keluarin hadis, keluarin hadis. Imam Abu Hanifah, ada hadisnya. Oh, maksudnya gini, maksudnya gini, maksudnya gini. Mana di antara mereka yang lebih mulia? Sama-sama mulia. Tidak ada di antara mereka yang lebih baik karena mereka belajar sesuai dengan kapasitasnya. Ketemu sama sahabat Nabi, Ibnu Umar. Nabi jalan. Ada pohon. Terus muter sekali di situ, di pohon itu. Lagi nyari sesuatu mungkin. Ibnu Umar melihatnya. Lalu setiap lewat pohon itu, Ibnu Umar muter di situ. Ada Ibnu Mas'ud. Melihat Nabi seperti itu, ya udah nggak lewat situ. Ya nggak apa-apa. Setiap orang itu beda-beda cara pembelajarnya. Jadi jangan tanya tips kepada orang lain, temukan identitas sendiri. Temukan jati diri sendiri dan belajarlah dari situ. Luar biasa. Jangan ikuti tips karena kita punya keunikan masing-masing, temukan identitas diri sendiri.